Shalom. Shalom. Apa kabarnya adik-adik? Gimana nih? Sehat-sehat kan? Akhirnya kita ketemu lagi di IMPA hari Minggu. Ya. Nah, adik-adik katanya udah bagi rapot ya? Gimana hasilnya? Bagus-bagus kan nilainya? Adik kelas 6 nih, mau ke SMP kah ya? Iya, jadi anak-anak kelas 6 semuanya pada naik kelas. Iya, jadi kita Udah lulus. nggak ketemu lagi di PA dong ya? Iya, Iya. akhirnya naik ke PTD. Sedih. Iya, siapa aja sih Kak yang ini? Ada Johanna, ada Devan, ya ada sama adik-adik yang lain lah pokoknya. Banyak. Ada dah ya udah ke PT. Nah adik-adik, hari ini kita akan kembali lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik semua semangat kan di rumah? Semuanya pada siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Ya, sekarang kita mau bangkit berdiri. Kita mau menaikkan satu pujian. Jalan lebar, jalan sempit. Kita mau masuk, kita membaca Mazmur, tapi sebelumnya kita siapin Alkitabnya. Kita mau berdoa ya. Kita berdoa ya. Tuhan Allah kami berkata dalam surga, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Amin. Nah sekarang kita buka Alkitab kita. Ambil Alkitabnya. Dari mana Kak ayatnya? Dari Mazmur 145 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Mazmur 145 ayat 8 sampai 13. Ya. Kita baca bareng-bareng ya. Ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Nah itu adik-adik pembacaan Mazmur. Nah adik-adik, kita sebelumnya akan mendengarkan persembahan pujian dari teman kita yaitu Jovial. Jovial, silakan memberikan persembahan pujian. Tuhan Maha Kuasa, haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Terima kasih Jovial untuk persembahannya.
memberkati kita semua. Nah, adik-adik buat yang mau persembahan pujian juga boleh ya nanti menghubungi kakak layannya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau menaikkan pujian Anak Monyet. Adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik ya. Kembali lagi bersama Kayola di sini. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita doa terlebih dahulu ya adik-adik. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami dengarkan dapat dimengerti dan dipahami dengan baik Tuhan. Tuhan, bimbing ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ke dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tadi kita ambil Alkitab kita siapkan untuk pembacaan Alkitab hari ini. Yuk adik-adik kita buka Alkitab kita. Bacaan Alkitab hari ini yaitu terambil dari Rut 1 ayat 1 sampai 14. Dari Rut 1 ayat 1 sampai 14. Nah, di sini Kayola minta untuk adik-adik membaca firman-Nya ya. Dari Rut 1 ayat 1 sampai 14. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetapkan di sana sebagai orang asing. Ayat kedua, nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dan Betlehem, Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti?" Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku,
Dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakah kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakah karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian. Anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu meminta diri, tetapi Ruth tetap berpaut kepadanya. Adik-adik, Kayola sebelumnya mau tanya nih sama adik-adik, siapa kalau yang lagi liburan pasti pulang kampung? Ayo angkat tangannya. Nah, ayo tebak. Apa aja sih yang kita dapat lihat kalau kita pulang kampung? Ada yang tahu nggak adik-adik? Betul, kita bisa melihat kakek nenek kita, saudara-saudara dari papa dan mama kita. Apalagi ayo, kita bisa melihat apa itu? Kebun, bisa melihat sawah, bisa melihat ladang mereka. Kita juga bisa melihat ternak-ternak yang ada di sana ya adik-adik. Biasanya nih ternak-ternak apa aja sih yang suka di ladang atau di sawah? Ada yang tahu nggak adik-adik? Nah, kayak Kayola nih, Kayola juga punya kampung. Mereka itu ternaknya kayak sapi, kambing, kerbau. Kita bisa melihatnya secara langsung kan adik-adik. Nah, adik-adik itu bisa membuat kita senang kan? Nih Kayola punya satu cerita, yaitu cerita tentang Ruth dan Naomi. Ayo adik-adik duduk yang manis, Kayola mau cerita tentang Ruth dan Naomi. Nah, pada suatu hari ada seorang ibu dari bangsa Israel, yaitu, ada yang pada tahu nggak siapa nama ibu itu? Ya, Ibu Naomi. Ibu Naomi ini ingin pulang kampung halamannya di Bethlehem. Ibu Naomi ini ingin pulang kampung bukan dalam keadaan senang atau sukacita adik-adik. Sebaliknya, ia pulang kampung dalam keadaan yang sangat sedih. Bisa begitu ya adik-adik? Oke, Kayola akan lanjutin ceritanya. Adik-adik, pada suatu hari terjadilah musibah di suatu daerah, yaitu kekeringan di tanah Yehuda. Kekeringan tanah terjadi karena sinar matahari yang sangat terik menyinari tanah Yehuda dalam waktu yang cukup lama. Akibatnya banyak tanaman-tanaman yang mati karena tidak ada air di dalam tanah. Yaitu adik-adik, tidak ada air di dalam tanah karena sinar matahari yang sangat terik dan waktu yang cukup lama. Padahal tanaman-tanaman itu dibutuhkan untuk kebutuhan pokok adik-adik. Nah, akibat dari musibah kekeringan tanah itu, manusia dan hewan pun menjadi kelaparan. Nah, adik-adik, ada sebuah keluarga di daerah Bethlehem, yaitu, ada yang tahu nggak keluarga siapa? Tadi pada baca Alkitab gak? Pasti kau yang baca Alkitab pasti tahu siapa keluarga siapa. Ya, keluarga Elimelek dengan ibu bernama Naomi dan kedua anak laki-laki dari mereka. Ada yang tahu nggak anak dari ibu Naomi dan bapak Elimelek? Ada yang tahu nggak? Ya, betul, yaitu Mahlon dan Kilion. Mereka pergi meninggalkan Bethlehem untuk bertahan hidup di daerah Moab adik-adik. Nah, padahal daerah Moab itu negeri asing bagi mereka, bukan wilayah bangsa Israel. Tetapi daerah Moab itu cukup subur adik-adik sehingga mereka pergi ke
tanah Moab tersebut. Untuk apa adik-adik? Untuk bertahan hidup. Nah, tak lama kemudian ternyata Bapak Elimelek ini tidak berumur panjang adik-adik. Ia dimuliakan Tuhan untuk selama-lamanya atau meninggalkan dunia di tanah Moab. Kini Ibu Naomi hidup bersama dua anak laki-lakinya itu. Ayo tadi siapa yang masih ingat? Kayola udah sebutin namanya. Iya, Mahlon dan Kilion. Setelah beberapa tahun lamanya, Mahlon dan Kilion menikahi seorang gadis dari Moab. Ada yang tahu nggak siapa namanya? Iya, Rut dan Orpa. Sungguhnya orang Israel tidak boleh menikah dengan orang bangsa asing adik-adik, karena bangsa-bangsa asing itu menyembah berhala dan bukan menyembah Tuhan. Nah, setelah beberapa tahun lamanya hidup di tanah Moab dan anak-anak Ibu Naomi ini berumah tangga, Mahlon dan Kilion juga dimuliakan Tuhan untuk selama-lamanya. Ini Ibu Naomi hidup seorang diri sebagai seorang Israel di tanah Moab. Walaupun ia memiliki dua anak menantu perempuan, yaitu Rut dan Orpa, hingga pada suatu hari Ibu Naomi memutuskan untuk kembali pulang ke tanah airnya di Bethlehem. Ibu Naomi ini ingin kembali seorang diri ke kampung halamannya itu, dan diikutilah oleh dua menantunya itu. Lalu Ibu Naomi meminta kepada dua menantunya itu, Rut dan Orpa, mereka pulang ke rumah orang tua mereka masing-masing dan jangan ikut dengan Ibu Naomi. Ibu Naomi ini sangat sayang adik-adik sama kedua menantunya itu, sehingga ia menjelaskan bahwa mereka dapat menikah dan berumah tangga kembali dan menjalin hidup yang mereka damba-dambakan adik-adik. Kedua menantunya itu tetap pada pendirian mereka adik-adik, ingin mengikuti Ibu Naomi. Namun adik-adik, apa yang terjadi? Karena Ibu Naomi desak dengan sangat, maka salah satu menantunya itu, ayo tebak siapa? Rut atau Orpa? Ya, ini Orpa mohon diri dan izin dari Ibu Naomi untuk berpisah dengan dia selama-lamanya. Nah, bagaimana dengan Rut? Sedangkan menantunya yang lain, yaitu Rut, bersikeras untuk tetap mendampingi Ibu Rut sampai akhir hayatnya. Rut ini menyatakan tekadnya itu di dalam ayat 16. Yuk adik-adik, kita buka Alkitab kita lihat ayat yang ke-16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulangan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Nah, adik-adik mendengar pernyataan tekad Rut, menantunya itu, maka Ibu Naomi ini tidak melarangnya untuk mengikutnya, dan akhirnya mereka pergi ke Bethlehem. Adik-adik, perhatian dan cinta kasih Rut kepada Naomi ini dibuktikan oleh Rut setelah mereka tinggal di Bethlehem. Ini memang bekerja di ladang milik saudara dari almarhum Bapak Elimelek, yaitu suami Ibu Naomi, sebagai pemungut sisa-sisa jelai gandum yang dipanen. Dari pekerjaan itu, baik Ibu Naomi dan Rut dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari adik-adik, hari lepas hari, dan mereka dapat melanjutkan kehidupan di tanah Bethlehem dengan baik dan bahagia. Adik-adik, di cerita firman tadi mengajarkan kita mengenai Rut yang rela meninggalkan keluarganya dan meninggalkan negaranya. Karena apa, ayo adik-adik? Ya, dia mengasihi Ibu Naomi. Tapi adik-adik, dia juga tidak hanya mengasihi Ibu Naomi adik-adik, tetapi dia juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, kita juga harus mengikuti contoh Rut yang mengasihi kepada Ibu Naomi dan kepada Tuhan Yesus juga adik-adik.
Nah, adik-adik juga sebagai anak-anak Allah, adik-adik juga harus mengasihi keluarga seperti mama papa, kakak adik, nenek kakek. Adik-adik juga harus mendengar dari mama papa kalian seperti tidak boleh makan permen, contohnya tidak boleh makan es krim, atau tidak boleh merengek mau minta HP. Karena apa? Ayo adik-adik. Nah, mama papa kalian itu punya maksud tertentu, adik-adik punya maksud yang baik untuk adik-adik. Nah, contoh yang tadi tidak boleh makan permen karena apa adik-adik? Karena papa mama kalian itu sayang sama kalian, timbul cinta kasihnya sama kalian. Nah, makan permen itu bisa menyebabkan apa? Ayo adik-adik, bisa menyebabkan gigi bolong, gigi tidak sehat. Nah, adik-adik, cinta kasih apa sih yang Tuhan pengen dari kita? Yaitu, ada yang tahu nggak adik-adik? Ya, kita harus meluangkan waktu kita dengan berdoa, membaca Alkitab, pergi sekolah minggu, apalagi yuk adik-adik kayak bantuin mama papanya, terus jagain adiknya, apalagi ya sebanyak yang lainnya adik-adik. Nah, jadi pergunakan waktu kalian dengan baik adik-adik, jangan membuang waktu kalian dengan cuma. Nah, kayak contohnya kayak gimana sih Kayola? Nah, kayak itu contohnya kalian buang waktu kalian dengan bermain gadget yang sangat lama. Nah, daripada kita membuang waktu dengan bermain gadget yang cukup lama, sebaiknya apa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak? Sebaiknya kita membantu orang tua kita atau kita rajin-rajin dalam membaca Alkitab. Nah, itu dia adik-adik, bagaimana kita harus memberi kasih sayang kita, kasih setia kita kepada orang-orang di sekitar kita. Dan jangan lupa tentunya kasih setia kepada Tuhan Yesus. Nah, demikian adik-adik cerita kakak hari ini. Kakak harap adik-adik semua untuk terus memberi cinta kasih kepada orang-orang di sekitar, dan tentunya cinta kasih kepada Yesus juga ya. Untuk aktivitas hari ini anak kelas kecil yaitu kalian tuliskan doa bagi mereka yang kurang beruntung. Nah, contohnya kayak gimana sih Kayola? Kayak gini, ya Tuhan terima kasih karena saya masih bisa makan. Maafkan saya jikalau saya sering membuang makanan, karena masih banyak orang di luar sana yang masih kurang beruntung seperti saya. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka dan juga bisa menikmati berkat apa yang saya rasakan. Kayak gitu ya adik-adik. Nah, nanti adik-adik kalau ada yang masih belajar menulis, nanti dibantuin sama mama papanya ya. Nah, untuk aktivitas anak kelas tanggung hari ini yaitu kakak akan kasih TTS dan kakak akan kirim ke WA mama papanya ya. Nanti adik-adik bisa ngisi TTS-nya di HP langsung atau enggak di buku. Nanti adik-adik aktivitasnya difoto dan nanti di-upload aktivitasnya di Instagram, tag ke PA Wisma Asih. Jangan lupa ya adik-adik aktivitasnya. Nah, kalau adik-adik ada yang nggak punya Instagram, adik-adik bisa ngirim aktivitasnya ke kakak-kakak layannya ya melalui WA. Nah, untuk menutup firman hari ini, yuk adik-adik kita satu dalam doa, kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih karena pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami dengarkan bisa menjadi pedoman Tuhan dan dapat dimengerti dengan baik Tuhan. Tuhan, berilah kami cinta kasih Tuhan yang tulus kepada sesama dan sekitar kami Tuhan, tentunya kepada orang tua kami dan kepada Tuhan Yesus juga Tuhan. Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan, biarlah Tuhan
yang memberkati aktivitas kami selanjutnya Tuhan. Hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini firman hari ini. Jangan lupa aktivitasnya ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa firman yang sudah kita dengar dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, kita akan menaikkan pujian dalam nama Yesus. Adik-adik, sekarang kita akan doa syafaat. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau bersatu hati untuk mendoakan teman-teman kami yang ada di rumah saat ini Tuhan, adik-adik kami yang sudah menyelesaikan sekolahnya Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan rapot. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu. Kami semua mengucap syukur mereka semua boleh mendapatkan nilai yang baik, dan adik-adik juga ada yang sudah naik kelas dan juga lulus melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Tuhan berkati mereka Tuhan, pelihara mereka sehingga mereka terus termotivasi Tuhan untuk belajar dengan rajin, belajar dengan giat Tuhan untuk mengejar cita-cita mereka. Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk orang tua mereka, saudara mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan, berikan mereka berkat, berkati mereka dalam pekerjaannya, apapun itu Tuhan yang dikerjakan, sehingga biarlah mereka Tuhan terus diberkati dan juga boleh menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan di tengah kondisi ini, di tengah pandemi ini, Tuhan berkati tenaga medis, berkati mereka Tuhan, baik juga pemerintah, berkati mereka Tuhan agar bekerja sama untuk segera mengakhiri pandemi ini Tuhan. Tuhan juga berkati Tuhan untuk orang-orang yang terkena penyakitnya Tuhan, berkati mereka sehingga mereka diberi kekuatan, mereka boleh sembuh dan beraktivitas seperti biasa Tuhan. Tuhan juga berkati kami semua Tuhan, sehingga kami boleh juga menjaga kesehatan kami Tuhan, kami boleh terhindar dari segala penyakit. Ini doa kami Tuhan, kami menyerahkan juga gereja kami Tuhan. Berkati Tuhan di tengah kondisi ini, biarlah pelayanan-Mu tetap berjalan Tuhan di bagi setiap jemaat yang ada di Lembang ini Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan, adik-adik semuanya ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Kami alaskan doa ini di dalam nama anak-Mu yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari penjahat.
menyanyikan pujian Bersyukur. Kita mau mendoakan persembahan kita. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa persembahan. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan inilah Tuhan sebagian berkat yang kami berikan Tuhan. Biarlah Tuhan berkati persembahan kami. Biarlah persembahan ini boleh juga menjadi berkat untuk orang banyak. Ini doa kami Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai impak, tapi kita akan menaikkan pujian sekali lagi. Dikepak-kepakan tangannya. Ikuti gerakan kepak. Yuk adik-adik, kita mau tutup ibadah kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, pimpin kami terus sehingga kami terus menjadi anak-anak-Mu yang taat. Ini doa kami Tuhan, kami mau melanjutkan aktivitas kami, biarlah Tuhan juga berkati. Haleluya, amin. Nah, sampai jumpa adik-adik di Impa Minggu depan. Dadah. Selamat hari Minggu. Minggu.